Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali kita hadir di tempat ini di gereja Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini telah merindukan Tuhan. Bahkan dari rumah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya beri waktu kita semua untuk satu dulu sejenak. Kamu siapkan hati kita. Kamu siapkan jiwa kita, roh kita. Karena oleh pengampunannya kita boleh hidup sampai saat ini. Kita mau memberikan pujian yang terbaik di hadapannya. Semua karena pengampunannya. Semua karena pengorbanannya. Kita boleh hidup dengan setiap denyut jantung yang saat ini boleh masih kita rasakan. Semua karena kasih-Nya. Kami datang di hadapan-Mu, Bapa. Kami mau datang di hadapan-Mu bukan karena siapa kami, bukan karena apa yang kami bawa, tapi karena kasih-Mu, Bapa. Kau boleh terus mengampuni kami.
setiap langkah kakinya menuju ke hadapan-Mu saat ini. Dia menghampirimu dengan kasih-Nya, dengan wajah yang penuh kasih. Dia menghampirimu, Dia menghampirimu. Jangan lewatkan waktu ini, jangan lewatkan waktu ini. Ini waktumu dengan Tuhan. It's about your relationship with God. sedang bangkit berdiri. Tetap dalam hadirat-Mu. Rasakan getarannya. Rasakan getaran hadirat.
dimenangkan pujian oleh darah anak domba.
semua. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu kita mau terus menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita mau mempersiapkan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita ucapkan kata-kata berkat di hadapan Tuhan. Kami percaya beri persembahan adalah bagian dari ibadah. Dengan memberi persembahan, kami memuliakan Tuhan dengan harta kami. Kami memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab mimpi-Ku selalu di dalam.
Kuasa-Mu membangkitkan rohmu, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohmu, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Mari angkat tangan Bapak Ibu kepada anak-anak. Kami berdoa untuk anak kami ya Tuhan. Sejak kecil mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Dan mereka pasti menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, berhasil dalam segala cita-cita masa depan mereka. Urapi guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka. Semua kami sediakan hati untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semangat anak. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Apa ya? Shalom. Masih di tahun ya kita berfokus kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada yang hari ini datang dengan hati yang damai? Amin. Sudah berdamai dengan semua orang? Amin. Haleluya. Sekarang Pak, tapi kalau saya ingat lagi orangnya, ya, kalau saya sebut namanya, ya di sini sih masih ada Pak. Saya sih udah ampuni, ya, tapi saya nggak mau kenal dia lagi. Biasanya kata-kata itu yang sering kita ucapkan. Kalau kita melayani, ayo ampuni, ayo maafkan. Sudah Pak, saya sudah ampuni. Tapi di sini masih berat. Justru kan pengampunan itu di sini, bukan di mulut. Kalau di mulut semua orang bisa mengatakannya, semua orang bisa mengucapkannya, tapi di hati itu siapa yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Makanya hari ini kita akan mendengar bersama-sama judul firman Tuhan, hidup dalam pengampunan. Jadi orang yang hidup berfokus kepada Kristus, salah satu indikatornya atau ciri-cirinya itu adalah dia mampu mengampuni. Katakan amin. Amin. Sebab pada waktu kita hidup berfokus kepada Kristus, itu kita sedang berfokus kepada kasih-Nya. Katakan amin. Hidup berfokus kepada Kristus, kita berfokus kepada pengampunan. Nah, kalau kita berfokus kepada kasih dan pengampunan, maka kita pun akan dimampukan untuk hidup dalam pengampunan. Kita bisa atau dapat memiliki pengampunan jika kita memiliki kasih. Jadi tidak mungkin kita bisa mengampuni kalau kita tidak memiliki kasih. Karena kasih dan pengampunan itu selalu berjalan beriringan. Orang gak mungkin bilang saya mengasihi dia, tapi kalau dia gak mengampuni, maka kasihnya dipertanyakan, kasihnya diragukan.
Kasih itu adalah kasih yang tanpa batas. Setuju? Amen. Jadi kalau kasih tanpa batas, maka pengampunan juga adalah tanpa batas. Kalau kita kan sering mengampuni itu ada batasannya. Udah 2 kali Pak, udah 3 kali, udah berkali-kali. Makanya ayat ini luar biasa ya, tulis oleh Matius dalam Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Tentunya panjang ayatnya, saya akan baca 2 ayat saja. Kita baca ayat ini bersama-sama supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Matius 18 ayat 21, 22, 23. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Amin. Dalam ayat bagian yang lain ditanya bahwa setiap hari harus 7 kali kan? Jadi ada orang yang bikin salah sama kita bisa 7 kali dalam sehari. Di sini mungkin nggak ada ya. Kalau di rumah mungkin ada. 7 kali bisa buat salah. Kalau udah 7 kali harus diampuni kan? Yesus bilang bukan cuma 7 kali dalam 1 hari, justru 70 kali 7 kali. Berapa kemarin ya waktu ditanya dalam soal matematika? 70 kali 7, 490. Ada yang buat salah di rumah 490 kali dalam 1 hari? Nggak ada juga ya. Artinya memang bahwa pengampunan itu tanpa batas. Ya, mau berkali-kali pun tetap harus ada pengampunan. Nggak ada batasannya. Seperti kasih yang tanpa batas, maka pengampunan juga harus tanpa batas. Apa itu pengampunan? Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa pengampunan itu adalah pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Ya, ini ada ampunan yang diberikan. Kemudian secara psikologis, kata pengampunan itu merupakan tindakan sukarela yang dilakukan seseorang untuk melepaskan kemarahannya. Jadi nggak marah lagi, melepaskan kebencian atau melepaskan dendam kepada seseorang yang telah menyakiti hati. Nah, apa kata Alkitab tentang pengampunan? Mengampuni itu artinya rela mengampuni, memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Jadi hukum firman, hukum Tuhan itu lebih tinggi standarnya. Satu kali ketika seseorang bertanya, Yesus menjawab, inti dari sebuah Taurat bahwa jika engkau ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah bagi mereka. Seringkali orang Kristen masih menggunakan standar itu. Kalau kamu mau diperlakukan baik, kamu harus baik sama dia. Jadi artinya bahwa kalau orang lain gak baik sama kita bisa gak baik. Padahal standar firman Tuhan di zaman anugerah zaman Yesus, orang mau berbuat jahat sekalipun kita tetap berbuat baik. Jadi kasih yang kita lakukan itu adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang mau berbuat baik walaupun balasannya, walaupun akibat yang kita terima itu tidak seperti yang kita harapkan. Mahatma Gandhi pernah berkata demikian, yang lemah tidak akan pernah bisa memaafkan. Pengampunan adalah atribut orang yang kuat. Wow. Jadi ternyata bahwa orang bisa dilihat sebagai orang yang kuat bukan karena dia berotot, ya fisiknya kekar, bukan.
Tapi orang yang kuat ini adalah ketika orang itu mampu mengampuni. Jadi hari ini kalau kita masih menyimpan amarah, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan, itu artinya kita belum menjadi orang yang kuat. Kita masih menjadi orang yang lemah. Nah, kembali bahwa hidup berfokus Kristus harus punya apa yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Dan salah satunya yang kita lihat hari ini adalah Yesus memiliki kerelaan untuk mengampuni. Itu sebabnya kita pun harus memiliki kerelaan untuk mengampuni. Ini gak mudah Bapak Ibu, ya, karena ini menyangkut perasaan. Kalau hewan atau binatang itu kan gak punya perasaan. Saya suka debat ya kadang sama istri saya, ya. Dia bilang anjing itu punya perasaan. Saya bilang enggak, anjing gak punya perasaan. Karena anjing itu gak punya jiwa. Jadi dia cuma punya insting. Ya. Kalau dilatih maka dia ingat. Ya, wah saya pernah begini, disuruh duduk begini, maka dia akan nurut. Tapi perasaannya gak punya. Enggak, jangan disakiti. Ya, dia punya perasaan kasihan. Ya. Padahal dia nggak punya perasaan. Tapi orang itu punya perasaan. Makanya anjing disakiti berkali-kali pun, ya kalau saudara lihat, dipukul, ditendang, dia tetap setia karena memang dia nggak punya perasaan. Ya. Sekali-sekali kita perlu belajar ya, seperti anjing yang nggak punya perasaan itu. Kalau orang yang nggak punya perasaan itu kan dibilang udah nggak punya teduh gitu. Dan kalau teduh yang punya rasa apa hati ya? Kita udah nggak terganggu dengan ketika orang ngomong sesuatu yang nggak baik tentang kita, ketika orang nendang itu anjing kalau ditendang, saya kan dari kecil udah bergaul sama yang namanya anjing itu, piara anjing itu memang dari kampung itu ya, walaupun anjing kampung dan anjing itu begitu setia Bapak Ibu. Makanya kata proskone itu kan diartikan seperti anjing yang menjilat tangan tuannya itu karena kesetiaan anjing itu. Ya, ingat cerita tentang Hachiko ya, sama? Hachiko ya, anjing yang setia yang ada monumennya di Jepang. Nanti kalau Bapak Ibu yang ke Jepang, Pak Bin nggak sempat lihat ya. Wah itu sangat melegenda itu tentang anjing yang begitu setia terhadap Tuhan. Nah manusia seringkali harus belajar, tapi kita nggak perlu belajar sama. Kita belajarnya sama Yesus. Yesus punya kerelaan untuk mengampuni. Bahkan ketika dia harus sampai disalibkan, dia tetap mengucapkan doa kepada Bapa. Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita bisa berdalil begini, Pak, Yesus berdoa begitu karena orang-orang itu tidak tahu. Tapi suami saya tahu Pak apa yang dia perbuat. Istri saya tahu Pak. Orang tua saya tahu, teman-teman saya tahu. Ya. Makanya seringkali ayat itu ditambahin dengan kalimat berikutnya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka bodoh. Ya, jangan sampai dilanjutkan begitu. Sulit memang Bapak Ibu Saudara melepaskan pengampunan karena ini sekali lagi menyangkut perasaan. Tapi belajar dari pribadi Yesus yang rela mengampuni. Hal yang pertama yang harus ada dalam hidup kita, mengapa kita harus memiliki kerelaan mengampuni? Yang pertama kita harus pahami bahwa Matius pasal 18 ayat yang ke-21, coba kita lihat Matius 18 ayat yang ke-21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Pertanyaan Petrus ini adalah sebuah kalimat yang sesungguhnya menyatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak berbuat salah.
Tidak ada manusia yang luput dari yang namanya kesalahan. Jika saudaraku, artinya Petrus menyadari bahwa kita pun pasti akan melakukan kesalahan. Petrus mewakili saudaranya, dia berkata saudaranya, padahal diri sendirinya pun mengakui bahwa pasti melakukan yang namanya kesalahan. Itu sebabnya kita bisa memiliki kerelaan dan harus memiliki kerelaan mengampuni karena kita semua juga adalah manusia yang bersalah. Satu ketika dalam peristiwa Injil Yohanes pasal 8, kalau saudara melihat di sana, Yesus sedang berada di bait Allah, tiba-tiba ada ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang menurut mereka kedapatan, ya ketangkap basah katanya sedang berbuat zina. Ini kan sebuah keanehan juga, ya ketangkap basah sedang berbuat zina. Kemungkinan dia dijebak atau diintip, jadi bukan ketangkap basah. Tapi intinya adalah ketika mereka memperhadapkan kepada Yesus, sebetulnya mereka mau menjebak Yesus. Kalau Yesus mengampuni, maka Yesus tidak konsisten dengan keadilannya. Tapi kalau dia menghukum, maka dia tidak sesuai dengan kasihnya. Apa yang Yesus lakukan? Kita semua tahu cerita itu. Yesus kemudian menunduk, ya, menulis. Ya. Sampai hari ini nggak ada yang tahu Yesus tulis apa, karena Alkitab nggak menyebut Yesus sedang menulis apa kita. Ada orang yang mencoba menafsirkan saja Yesus sedang menulis jenis-jenis dosa, ya. Mencuri, membunuh, berbohong, bergosip, itu yang Yesus tulis kita. Nah, sampai ketika Yesus berkata, mereka mendesak, kemudian Yesus bilang begini, jika ada di antara kalian yang tidak berbuat dosa, hendaklah dia yang pertama melempari perempuan ini dengan batu. Karena hukum pada waktu itu menyatakan orang yang kedapatan berbuat zina, maka dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Dan kemudian Yesus duduk lagi, menulis lagi. Dia tambahin lagi mungkin daftar dosa yang selalu bahkan sering dilakukan oleh manusia. Waktu dia mengangkat kepalanya, Alkitab berkata bahwa dia kaget tinggal mereka berdua bersama dengan perempuan. Alkitab mencatat mereka semua kembali mulai dari yang paling tua. Ya, kalau baca ayat itu baik-baik, mulai dari yang paling tua. Jadi artinya bahwa semua orang pernah berbuat dosa, semua orang sering berbuat dosa. Jadi siapapun kita di sini tidak ada yang kebal terhadap sebuah kesalahan. Itu sebabnya kalau kita sadar kita adalah orang yang masih berbuat salah, maka kita pun harus bisa melepaskan atau rela mengampuni orang yang berbuat salah. Pengampunan itu tidak sama dengan kompromi, Bapak Ibu Saudara. Beda sekali. Orang yang mengampuni bukan berarti udah saya setuju dengan perbuatan salah. Bukan. Karena kasih itu adalah mendidik, kasih itu adalah mendisiplin. Jadi orang yang berbuat salah pun harus didisiplin. Tapi itu bukan bagian kita. Bagian kita hanya melepaskan pengampunan. Karena Roma 3 ayat 23 berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita kira-kira mau marah kemudian mau dendam sama seseorang, kita harus ingat, oh saya juga masih berbuat salah. Dan selalu saya sampaikan bahwa orang yang paling rentan menyakiti kita itu adalah orang di dalam rumah kita. Kenapa? Karena mereka punya ikatan, punya hubungan dengan kita. Kalau orang luar yang buat salah, nyakitin kita, ya paling sebentar sakitnya. Ya, apalagi kalau orang yang kita nggak kenal, ya paling misalnya istri saya pulang-pulang cerita, tadi di pasar si ibu itu marah-marah gitu. Dia sedikit kesal gitu ya, ibu itu marah-marah misalnya.
Penjual sayur kok galak amat misalnya. Marahnya sedikit sebentar, besok dia udah lupa. Tapi kalau dia ngomong, kamu kok marah-marah ya, kepada suaminya, maka itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berlama-lama. Ini hanya contoh. Kenapa? Karena orang dekatnya yang menyakiti. Bisa itu orang tua, bisa itu mertua, atau siapapun orang yang punya kedekatan dengan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, berhati-hatilah ketika kita mengucapkan sesuatu yang bisa membuat orang-orang dekat kita itu merasa tersakiti atau terluka. Dan itu bisa mereka menyimpan. Mungkin kita lihat dari kulihat di wajahmu kemuliaan raja. Tapi di hatinya siapa yang tahu? Nanti ketika ada peristiwa yang lain baru. Kamu minggu yang lalu, kamu bulan yang lalu, kamu 20 tahun gimana? Padahal 20 tahun yang lalu belum ketemu Bapak Ibu. Tapi itu diingat. Ya, wah diingat. Semua akan berlalu katanya. Semua tidak ada yang kekal, tapi kesalahanmu tidak akan terlupakan. Wah, itu kan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak. Hari ini hidup berfokus kepada Kristus. Kita harus menjadi orang-orang yang rela mengampuni. Katakan amin. Kita bisa mengampuni karena kita juga masih menjadi orang-orang yang sering melakukan kesalahan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus memiliki pengampunan atau rela mengampuni? Di ayat yang ke-27 Matius pasal 18 ayat 27 dikatakan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutang. Yang kedua dari cerita ini kalau dibaca Matius pasal 18 ini, ada seorang hamba yang memiliki hutang tapi kemudian dibebaskan oleh raja atau tuan. Yang kedua, kita harus memiliki kerelaan mengampuni karena kita juga telah diampuni. Katakan amin. Jadi siapa kita yang harus tetap mengingat kesalahan, memiliki amarah atau dendam atau bahkan rasa pahit kepada orang-orang di sekitar kita, padahal kita pun telah diampuni oleh Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita dengan mudahnya datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni saya karena saya telah berbuat salah atau berbuat dosa. Tapi kita tidak sungguh-sungguh mencerminkan sebagai murid Kristus yang ketika orang lain melakukan kesalahan, ampuni saya atau maafkan saya, kita bilang gak bisa. Ini udah keterlaluan, udah kelewat batas, udah gak ada toleransinya. Kita dengan mudah menutup diri untuk tidak melepaskan pengampun. Padahal Bapa di surga selalu mengampuni. Setiap hari kita juga menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dengan berdoa demikian itu artinya kita kembali diingatkan bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Itu sebabnya kita tidak punya hak sedikit pun untuk tidak mengampuni orang-orang di sekitar kita. Sebab kita tahu kalau kita diampuni oleh Tuhan, maka orang-orang yang anggaplah dia sedang menyakiti kita juga sudah diampuni oleh Tuhan. Maka kita pun juga harus melepaskan pengampunan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Jadi sebetulnya sederhana Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa rela melepaskan pengampunan, kita harus ingat ini. Bahwa kita pun telah diampuni oleh Tuhan, maka kita pun harus dengan rela melepaskan pengampunan. Tentu memang gak semudah membalik telapak tangan, karena manusia itu punya perasaan, masih punya teduh, punya perasaan. Dibutuhkan sebuah proses yang berat, dibutuhkan waktu yang tidak seperti wah enak aja ya, orang masih marah gitu ya, tunggu 3 hari baru saya ampuni, tunggu 5 hari. Walaupun kita nggak ngomong seperti itu, tapi waktu juga bisa mengobati kita Bapak Ibu. Apalagi kalau orang yang sudah berbuat salah sama kita itu berulang-ulang, udah maafin saya ya, ngaku salah, saya minta ampun ya. Kalau dia sudah berbaik, ya kita bisa dengan mudah mengampuni. Tapi seharusnya bukan karena proses waktu itu, tapi karena kita mengingat Tuhan sudah mengampuni. Karena pengampunan yang Tuhan sediakan itu bukan diukur dari lamanya. Enggak, kamu udah terlalu banyak dosanya. Enggak, kamu terlalu lama nyakitin. Enggak. Yesus seketika itu juga, bahkan dia sudah sediakan pengampunan sebelum kita melakukan kesalahan. Dia sudah mengampuni kita. Jadi kalau kita masih menunda-nunda untuk mengampuni, hari ini kita disadarkan bahwa Tuhan telah, ya, bukan baru akan mengampuni kita, telah mengampuni kita. Itu sebabnya stok pengampunan kita itu harus juga telah. Sebelum Papa sakitin Mama sudah mengampuni. Waduh, jadi papanya dengan enak-enaknya, ya udah saya nyakitin lagi gitu. Gak juga dia. Tapi harus ada di sini Bapak Ibu Saudara. Karena kita berfokus, hidup berfokus Kristus, bukan kepada yang lain. Dan hidup berfokus Kristus itu harus punya kesetiaan, kerelaan mengampuni, yang bukan nanti, bukan diproses dengan waktu yang berjalan, bukan, tapi sebelum bahkan dia melakukan kesalahan sudah ada stok pengampunan, selalu tersedia pengampunan. Ingat ketika anak bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya, menghambur-hamburkan uang, berbuat semaunya, berbuat dosa, bergaul dengan sembarangan. Tapi ketika dia pulang, itu gambaran tentang hati Bapa, ya, Bapa kita di surga yang tangannya selalu terbuka. Dia nggak pernah lihat bahwa anak itu pernah melakukan kesalahan. Dia nggak pernah ingat sama sekali. Makanya Paulus yang bilang bahwa mengampuni dan melupakan itu bukan nggak ingat, Bapak Ibu, ya. Bukan nggak ada di memori kita. Tapi walaupun kita ingat, udah nggak ada sengatnya, udah nggak ada bisanya. Kita menyebut, ya itu sebenarnya salah satu terapi kita. Kalau kita mau melepaskan pengampunan terhadap seseorang, kita sebut namanya. Kalau waktu sebut masih ada nyeri-nyeri di sini, ya jangan dipikir ya. Itu artinya bahwa kita belum betul-betul rela mengampuni, dilatih terus, ya. Bahkan bukan hanya disebut namanya, didoakan. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya berdoalah untuk orang yang menganiaya, bukan menganiaya ibu gitu ya, menganiaya. Saya berpikir jangan ayah yang suka menganiaya. Berdoa, waduh, nggak mudah Bapak Ibu. Udah dianiaya, didoakan. Tapi itu yang Yesus lakukan. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Walaupun suami kita atau istri kita atau orang tua atau anak-anak kita tahu apa yang mereka perbuat, tapi anggaplah mereka nggak tahu, ya, apa yang mereka perbuat. Itu sebabnya kita harus tetap rela mengampuni. Setuju katakan amin? Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus memiliki kerelaan mengampuni? Nah, karena ini penting. Sebab kalau kita tidak mengampuni, kita akan dihukum. Semua kita nggak mau dihukum kan? Amin. Di ayat yang ke-34-35 Matius 18 ayat 34 dan 35, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.
maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Wah, Tuhan bisa marah ternyata. Kemarahan Tuhan ini bisa kita alami ketika kita tidak mengampuni saudara-saudara. Bahkan pengampunan yang dianjurkan oleh firman Tuhan itu harus dengan segenap hati. Karena mungkin ada mengampuni belum dengan segenap hati. Masih setengah hati. Masih 3/4 hati. Masih 99,9%. Tapi hari ini kita harus melihat bahwa dengan segenap hati kita harus. Karena kalau tidak mengampuni dikatakan akan diserahkan kepada algojo. Wah, ini bicara sebuah hukuman. Hari ini kita mungkin tanpa sadar, waktu kita sedang menyimpan dendam, menyimpan amarah, menyimpan kepahitan, kita sedang berada dalam situasi di mana algojo itu mengelilingi kita. Orang yang punya dendam, kepahitan, luka itu gak mungkin tenang dalam hidup. Jangan bilang, wah enggak, saya biasa aja. Saya musuhnya banyak, tapi biasa aja. Tidurnya nyenyak gitu, gak mikirin gitu. Gak mungkin. Yang gak mikirin itu orang yang kita marah itu ya, dia udah gak mikirin, dia udah tidur enak, kita ya. Karena yang namanya luka itu pasti sesuatu yang mengganggu. Kita luka di kuku kaki aja, itu mengganggu seluruh tubuh, bisa meriang, gitu ya, nggak bisa tidur. Apalagi lukanya di hati, wah itu sangat mengganggu. Makanya orang yang dendam, amarah, luka hati itu bukan hanya sakit secara fisik, itu psikisnya bisa terganggu dan akhirnya bisa dirawat di tempat yang lain. Makanya ini penting banget, karena ada algojo tadi yang akan terus menyiksa kita. Kamu digituin masa begini ya, terus dia sudah di dunia aja sudah mendapatkan hukuman, apalagi firman Tuhan bilang Bapakku di surga akan menghukum. Waduh, saya sering mendengar ada hamba Tuhan yang selalu bilang ini, ada 2 dosa yang tidak mungkin diampuni. Yang pertama dosa menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu bukan bercandain bahasa roh, bukan gitu ya. Ada orang yang bilang gitu, bukan. Menghujat Roh Kudus itu sampai sudah tahapan dia udah nggak percaya Yesus ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah murtad, itu menghujat Roh Kudus. Yang kedua katanya dosa yang nggak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosamu, maka ia setia dan adil, dia akan mengampuni. Kalau nggak mengaku, nggak diampuni. Ternyata ada dosa yang ketiga, baru saya ketemu ini. Ya. Yang nggak diampuni adalah orang yang, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni. Tadi di ayat 35, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu, maka Bapakku yang di surga tidak akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Artinya akan disiksa, masuk ke dalam kekekalan api neraka, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Lihat ayat paralelnya di dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Matius setelah doa Bapa kami, doa Yesus, dilanjutkan dengan Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Berbaca bersama-sama ini supaya kita iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan 15. Tetapi tidak, Bapakmu juga. Berat ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dianggap sepele soal pengampunan. Ini urusannya kekekalan. Di dunia aja udah tersiksa kita kalau nggak ngampunin. Migrain lah, asam lambung naik, gitu ya. Stres kalau nggak ngampunin. Stres. Itu akan terpancar dari lihat di wajahmu. Waduh.
Di dunia aja kita udah mendapat akibat dari sebuah kalau kita tidak mengampuni. Bahkan kemudian berurusan dengan kekekalan. Bapakmu yang di surga. Kalau udah bicara kekekalan udah kita nyerah. Ya. Pulang dari sini buru-buru telepon atau hubungi WA atau apapun lah. Kalau belum bisa WA di kampung Pak, nggak ada sinyal dia. Doain lah, doain. Ya. Doain. Entah itu mantan pacarmu ya, atau siapapun yang pernah. Dan hari ini kamu merasa kalau sebut namanya, ingat dia itu, pokoknya udahlah, ya nggak bisa makan gitu. Kalau udah ingat mukanya, lepaskan orang. Karena ini urusannya karena Alkitab berkata begini, jika engkau ingin membangun pesta untuk datang berdoa, ingat-ingat dulu. Kalau masih ada dendam, amarah terhadap saudaramu, tinggalkan. Jadi doa kita akan sia-sia, bahkan pengiringan kita itu akan percuma. Kalau yang satu ini, ternyata ini penting Bapak Ibu. Kalau urusan pengampunan ini belum kita lakukan dengan segenap hati, harus dengan segenap hati. Gimana caranya Pak? Saya udah berusaha Pak, tapi dia ngulangin lagi, dia nyakitin lagi Pak, berulang-ulang Pak. Waduh, ini hanya bisa kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Setuju katakan amin? Karena Tuhan sudah mengalami itu. Yesus sudah mengalami. Yesus ketika dia menjadi manusia, dia sudah memberi teladan. Dia sudah mengalami soal pengampunan. Dia sudah mengajarkan tentang pengampunan. Jadi artinya kalau dia mampu lakukan sebagai manusia seutuhnya pada waktu itu, maka kita pun pasti dimampukan. Setuju katakan amin? Hanya seringkali kita yang nggak mau. Nggak mau Pak. Saya nggak mau ngampuni. Kita yang berkeras. Makanya memang tadi yang saya bilang perlu mati rasa gitu ya. Ada lagu apa itu ya? Lagu ampun itu. Mati rasa itu. Perlu nggak ada rasanya waktu orang ngomong yang jelek tentang kita, ngomong yang buruk, bahkan apapun. Perlu itu. Tapi dalam prakteknya berat, saya tahu itu. Tapi bukan berarti nggak bisa Bapak Ibu. Roh Kudus akan memampukan kita. Jadi solusi terakhirnya bagaimana kita bisa rela mengampuni tadi selain 3 poin tadi, bahwa kita juga pernah berbuat salah, kita juga sudah diampuni dan kita nggak mau dihukum. Ternyata yang paling penting dari kesemuanya itu kita harus banyak diremukkan di hadirat Tuhan. Kita harus mengalami yang namanya kasih Bapa. Jadi hari ini kalau kita belum betul-betul rela melepaskan pengampunan, atau pengampunan kita belum dengan segenap hati, ayo tambah-tambahkan. Kita terus ada di hadirat Tuhan. Minta kasih Tuhan mengalir terus, ya, mengalir kasih dari surga. Kalau kasih Tuhan yang ada pada kita, kasih yang tanpa syarat itu, maka apapun, ya, bagaimanapun situasinya, kita akan bisa dengan entengnya, dengan relanya untuk bilang, saya ampuni kamu, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita akan dengan rela mengampuni suami kita, kita akan dengan rela mengampuni istri kita, rela mengampuni anak-anak kita, orang tua kita, sahabat kita, siapapun yang kita anggap dia telah menyakiti. Saya berdoa biar hidup berfokus kepada Kristus harus kita tunjukkan dengan sikap hidup yang rela mengampuni. Jangan pilih, ya, jangan yang ini bisa Pak saya ampuni, yang ini nggak bisa, ini tingkat kesulitannya berat. Ya, Yesus nggak pernah mengklasifikasi seperti itu. Semua dia ampuni. Ya. Mau penjahat sekalipun yang ada di sebelahnya, dia ampuni. Ya, mau Saulus yang menganiaya orang Kristen, diampuni semuanya. Gak ada yang bilang ini mudah, ini sulit. Gak, semua bisa karena ada kasih Kristus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Terlalu besar
kasih-Mu Bapa. Mari kita berdiri bersama-sama. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderitakan tingkahku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku sungguh terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi kita semua. Siang hari ini ya, mulai saudara mengingat siapa yang kira-kira kalau kita sebut namanya masih ada sedikit saja rasa kesal, rasa jengkel, rasa marah, bahkan mungkin itu melukai hati kita. Hari ini ya jangan tunda. Firman Tuhan berkata, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jangan keraskan hati. Jangan menunda, Bapak Ibu Saudara. Karena kita nggak tahu ya, entah kita yang masih hidup atau kita yang mendahului orang yang sudah kita dendam, kita marah sama dia. Itu sebabnya hari ini ya, yang pertama kita harus bereskan dengan Tuhan dulu ya. Kita harus katakan sama Tuhan, Tuhan saya ampuni orang tersebut. Hari ini saya mau berdoa kepada kita semua ya. Saudara nggak perlu angkat tangannya, nanti ketahuan sama teman-temannya, oh ya itu orang masih dendam, masih marah, masih kesal, nggak perlu ya. Kita sama-sama mau berdoa, percaya Tuhan mengenal hati kita, Tuhan tahu ya, dan Tuhan mau membantu, Tuhan mau balut luka hati kita supaya kita nggak punya lagi dendam, punya marah, punya sakit hati. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau bikin.
Biar tangan kasih-Mu yang menjamah setiap kami siang hari ini Tuhan, sehingga tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi kepahitan di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami cabut semua. Kami cabut dalam nama Yesus. Amin. Kami melepaskan pengampunan kepada siapapun yang pernah menyakiti kami. Orang-orang terdekat kami, pasangan hidup kami, orang tua, saudara kami, keluarga, sahabat kami, siapapun mereka yang pernah menyakiti kami, kami lepaskan pengampunan dengan segenap hati, dengan kerelaan di dalam nama Yesus. Sebab Tuhan telah mengampuni kami dalam nama Yesus. Mengalir kasih Bapa, mengalir kasih Allah, memenuhi hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Hati kita harus bersih di hadapan Tuhan, supaya kita layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum dari cawan itu. Petugas perjamuan kudus boleh ke depan. Bapa, kami mempersiapkan diri, kami menguji hati kami, biar tidak ada sedikit pun dosa yang kami simpan ya Tuhan. Kami datang mengakui di hadapan-Mu, dan Engkau setia dan adil, Engkau mengampuni kami, menyucikan kami. Kami mengakui bahwa di dalam tubuh dan darah ada pengampunan ya Tuhan, ada pemulihan. Itu sebab melayakkan kami, urapi hamba-Hamba-Mu yang akan melayani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Karya terbesar dalam hidupku, kebenaran-Mu yang selamatkanku, pertolongan yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku ada yang terbesar dalam hidupku.
percaya darah-Mu telah menyucikan kami. Kami telah diampuni oleh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan Bapak Ibu Saudara adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dalam nama Tuhan. Mari angkat cawan anggur di tangan kanan Bapak Ibu Saudara sebelum minum mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
Kami mampu melepaskan pengampunan kepada siapapun yang telah menyakiti kami, sebab Tuhan sudah mengampuni kami. Kuasa tubuh dan darah Kristus menjadi bagian kami, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan. Ada mujizat yang kami alami dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, semua katakan amin. Terima bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persepuluhan. Dan terlebih dahulu kita akan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami untuk menikmati segala hal yang baik dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami tahu ada milik-Mu Tuhan yang kami boleh kelola Tuhan, dan kami akan kembalikan itu Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan kami tidak akan pernah kekurangan janji firman Tuhan. Kau akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati setiap kami yang mau tetap taat sungguh kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan buat kita semua. Kita ada di awal bulan Februari, ya. Berarti saya akan mengumumkan Bapak Ibu Saudara yang bulan tahun ini, ya. Tepatnya di hari ini Makannya di mana? Boleh Makan di mana? Makan ya. Di rumah masing-masing, ya. Tanggal 7 Februari anak kita Fabio, ya. Tanggal 7 Februari Lin Alexander. 8 Februari Pak Joni. Makan-makan Bu Sally. Amin. Amin. Amin aja ya. Tanggal 11, tapi tunggu dulu. Tapi kalau diundang makan jangan ngetok lagi yang itu ya, Bu Sally ya. Jangan ada menu yang itu ya, Bu Sally ya. Oke. 8 Februari tadi Pak Joni, ya. 11 Februari Pak Didi Dawata. Ibunya Dada. 11 Februari Jelika dan anak saya 2 ini yang ulang tahun. Jadi saya mesti masak 2 kali kayaknya. Kenapa? Digabung ya Pak ya? Iya boleh. Gimana kalau digabung sama Opung nggak datang ya? Oh sorry ya Opung ya. Oke.
Tanggal 14 Februari anak kita Jessica. Iya iya. Makan-makan mau apa nih? Ongol-ongol. Makan mintanya ongol-ongol ya. Lapet. Obin lapet. Perasaan banyak banget yang minta kuenya Mama Fani ya. Enaknya. Oke, tanggal 16 Februari Opung Rewel. Iya. Oke, tanggal 19 Februari anak kita Violeta. Oke. Ini kayaknya di bulan Februari mungkin Banyak. belum tercatat ya. Liora ya? Betul ya Mam ya? Tanggal berapa Mam Liora? Tanggal 13. Oke ya anak kita Liora. Ya, tanggal 13. Baik, mungkin ada yang tertinggal Bapak Ibu Saudara, saya belum sebutkan. Omin. Yeay, Makan, makan, Omin. Ya. Jangan lupa Omin ya, makan. Besar ini. Ya. Oke. Ya kan.